Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dimensi subjektif-objektif dalam ilmu sosial ya, berdasarkan Burrell dan Morgan ya, yang ditulis pada tahun 1979. Ini saya ambil dari buku Research Methods in Education oleh Cohen dan kawan-kawan ya. Nah, eh, dimensi subjektif-objektif yang dibuat oleh Burrell dan Morgan ini itu memberikan eh, gambaran ya, atau membantu kita memberikan kepada kita pemahaman terkait dengan bagaimana pendekatan dalam penelitian sosial itu dilakukan gitu ya, dengan membandingkan dua ya, dua dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan subjektif dan yang kedua adalah pendekatan objektif gitu ya. Baik, nah ini ya saya oke. Nah, ini adalah dimensi dari subjektif-objektif dalam ilmu sosial, ya, ini yang dikemukakan oleh Burrell dan Morgan. Itu terdiri dari 4 dimensi ya, dari dimensi ontologinya, kemudian epistemologinya, kemudian humannya, atau lebih tepatnya adalah human nature-nya, ya. Hakikat manusia itu dalam pandangan subjektivis ataupun dalam pandangan objektivis itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah metodologinya, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi itu adalah bagaimana hakikat ya, hakikat dari sesuatu ya dipandang oleh subjektivis dan dipandang oleh objektivis gitu ya. Nah, di sini ada dua pendekatan ya bagi apa yang dimiliki oleh masing-masing pandangan gitu ya. Yang pertama adalah eh, atau ada dua pandangan gitu ya yang dimiliki oleh masing-masing pendekatan. Yang pertama adalah pandangan nominalisme ya. Nominalisme ini dimiliki oleh para subjektivis. Atau kita bahas dulu realisme dulu ya. Realisme ini dimiliki oleh para objektivis ya. Jadi bagi para objektivis itu pandangannya adalah realisme. Realisme itu adalah memandang realitas sosial itu bersifat objektif ya. Dan ada secara nyata atau ada secara independen dari pengamat. Jadi dia tidak bergantung pada adanya atau pandangan dari pengamat seperti apa, atau tidak bergantung pada interpretasi pengamat seperti apa. Pokoknya ada yaitu karena ada gitu. Jadi ketika katakanlah kita melihat sebuah objek gitu ya, katakanlah kita melihat sebuah burung gitu ya. Nah, burung itu ada karena memang burungnya ada di situ gitu. Terlepas ada yang memahami atau ada yang melihat burung itu atau enggak gitu ya. Itu adalah pandangan objektivis. Kalau di kalau di konsep-konsep ilmu sosial, contohnya adalah terkait dengan keadilan gitu ya. Nah, konsep-konsep keadilan. Nah, bagi objektivis, keadilan itu benar-benar ada secara nyata tanpa eh, tanpa dipengaruhi oleh pengamat gitu ya. Nah, tapi kalau bagi subjektivis itu pandangannya adalah nominalisme ya. Nominalisme ini memandang bahwa realitas sosial itu merupakan pikiran manusia gitu ya, pikiran manusia dan bukan sesuatu yang objektif gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita ambil satu contoh di penelitian sosial, katakanlah di penelitian pendidikannya supaya lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, orang yang pandangannya adalah nominalisme, ketika kita bicara tentang konsep kepemimpinan pendidikan gitu ya, atau bagaimana kepemimpinan dilaksanakan atau bagaimana wujud sebuah kepemimpinan dalam sebuah institusi pendidikan gitu. Nah, ini bagi pandangan subjektivis ya, bagi pandangan nominalisme, itu kepemimpinan pendidikan itu tidak memiliki eksistensi nyata gitu ya. Nah, tapi hanya label yang digunakan untuk menggambarkan perilaku tertentu. Jadi ada perilaku-perilaku tertentu ya yang berlaku pada konteks tertentu juga gitu ya. Kemudian kita labeli itu sebagai sebuah kepemimpinan pendidikan ya. Misalkan konsep-konsep kepemimpinan pendidikan apa gitu ya. Ternyata ciri-cirinya ada di situ. Nah, maka kita sebut itu sebagai sebuah kepemimpinan pendidikan. Nah, tapi bagi bagi orang yang berpandangan realisme itu menganggap bahwa kepemimpinan pendidikan itu fenomena yang nyata gitu ya, dapat dipelajari secara objektif ya, dan dapat diukur secara langsung gitu ya. Katakanlah eh, kita bisa menganalisis karakteristik dari katakanlah kepala sekolah gitu ya, atau pemimpin sekolah yang sukses itu seperti apa. Kita bisa analisis, oh ternyata dia karakteristiknya satu dua tiga bisa diukur gitu ya.
Nah, itu adalah pandangan dari realisme gitu ya. Jadi itu ya, yang dimensi yang pertama adalah dimensi ontologi atau keberadaan sebuah objek. Ya, bagi subjektivis itu adalah nominalisme, ya, bahwa realitas sosial itu hanya ada di pikiran. Tapi kalau bagi objektivis itu yang berlaku adalah realisme, ya, bahwa keberadaan itu adalah nyata gitu ya. Dia tergantung apa tidak bergantung pada adanya observer atau adanya pengamat gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah dimensi dari epistemologinya ya. Nah, epistemologi ini terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui realitas gitu ya. Nah, bagi para objektivis ya, cara kita untuk mengetahui realitas itu adalah dengan pengukuran dan metode ilmiah gitu ya. Jadi, sesuatu itu bisa kita ketahui hanya dengan bagaimana kita bisa mengukur sesuatu tersebut gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa diukur, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu eh, belum belum apa belum menjadi pengetahuan kita gitu ya. Nah, sedangkan bagi para subjektivis ya, itu pandangannya adalah anti positivisme. Jadi kalau tadi adalah positivisme, kalau subjektivis itu anti positivisme ya. Nah, anti positivisme ini bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui interpretasi ya. Interpretasi pengamat terhadap sebuah objek atau sebuah realita gitu ya. Atau sebuah apa ya sebuah objek gitu ya. Atau pemahaman yang subjektif gitu ya. Nah, itu adalah pandangan dari objektivis dan subjektivis. Jadi kalau objektivis pandangannya adalah positivisme, bahwa cara kita mengetahui sesuatu itu adalah dengan metode ilmiah atau dengan pengukuran gitu ya. Tapi kalau subjektivis itu adalah anti positivisme. Jadi kalau anti positivisme, cara untuk mengetahui sesuatu adalah diperoleh dengan pemahaman ya, pemahaman subjektif, kemudian interpretasi dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya kalau tadi kalau misalkan kita bicara motivasi gitu ya, kita bicara motivasi peserta didik, katakanlah begitu ya, dalam belajar gitu, atau dalam mempelajari sesuatu, katakanlah belajar fisika gitu ya. Nah, bagi para objektivis ya, bagi objektivis dia akan menggunakan pendekatan positivisme. Bagaimana caranya? Ya kita ukur dia dengan menggunakan kuesioner, misalkan gitu ya, atau tes-tes standar tertentu, atau kalau motivasi lebih tepatnya mungkin kuesioner gitu ya. Dengan kuesioner, kemudian kita ukur tingkat motivasi siswanya, kemudian kita hubungkan gitu dengan hasil akademiknya dan seterusnya gitu ya. Itu adalah objektivis. Jadi pengukuran gitu yang digunakan. Tapi kalau subjektivis itu cara untuk mengetahui motivasinya itu adalah dengan menggunakan wawancara mendalam gitu ya. Dan kita menggali dari pengalaman dan persepsi dari peserta didik itu terkait dengan bagaimana pembelajaran, bagaimana dia apa yang dia rasakan ketika dia belajar fisika gitu ya. Apa yang dia pikirkan ketika belajar dia fisika. Itu adalah subjektivis gitu ya. Jadi ini dimensi yang kedua adalah dimensi epistemologi, bagaimana cara seseorang untuk mengetahui sesuatu gitu ya. Kalau objektivis itu adalah diukur dan di apa dibuktikan melalui metode ilmiah. Kalau subjektivis itu adalah eh, pemahaman subjektif ya dan interpretatif gitu ya. Jadi dia menggunakan pemahaman-pemahaman yang anti positivisme. Oke, dimensi yang ketiga itu adalah human nature-nya atau bagaimana hakikat manusia dipandang oleh dua kelompok ini ya. Bagi kelompok objektivis, itu pandangan yang digunakan adalah determinisme ya. Determinisme itu artinya adalah bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh lingkungan sekitarnya ya. Jadi eh, perilaku manusia itu dikendalikan oleh lingkungan ya. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya, seperti lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Jadi kalau bagi para objektivis eh, manusia itu ketika memasuki sebuah lingkungan yang sama ya dengan konteks yang sama gitu ya waktu yang sama maka kurang lebih perilakunya itu akan sama gitu ya. Kenapa? Karena yang mempengaruhi manusia itu adalah lingkungannya. Jadi ketika kita ubah lingkungannya menjadi sebuah variabel-variabel tertentu maka kita akan bisa mengukur apa perubahan yang terjadi pada manusia tersebut gitu ya. Balik lagi ke epistemologi itu tadi ya. Kenapa dia menggunakannya adalah metode ilmiah atau pengukuran. Nah, karena itu, karena dia memandang bahwa perilaku perilaku manusia itu hanya atau lebih banyak dikendalikan oleh lingkungannya. Jadi ketika kita bisa memanipulasi lingkungannya, maka kita bisa memanipulasi hasilnya gitu ya. Dan kita bisa mengukur apa hubungan antara manipulasi lingkungan dengan manipulasi hasil itu sendiri ya. Nah, tapi kalau pandangan subjektivis itu dia menggunakan voluntarisme ya. Pandangannya itu voluntarisme. Voluntarisme itu apa? Voluntarisme itu artinya adalah manusia itu
tidak semata-mata hanya dikendalikan oleh lingkungannya, ya. Dia memiliki kebebasan dalam bertindak dan juga dia bisa mempengaruhi lingkungannya, malah kebalikannya gitu ya. Contohnya seseorang bisa menggunakan cara belajar tertentu gitu ya untuk belajar fisika gitu ya. Walaupun ada ada satu guru yang memberikan cara belajar yang sama persis gitu ya dengan lingkungan belajar yang sama kepada dua dua peserta didik gitu ya. Nah, bagi voluntarisme ini peserta didik ini bisa berbeda hasilnya gitu ya karena manusia itu punya kebebasan dalam bertindak sehingga dia bisa menghasilkan yang berbeda. Tapi kalau pandangan determinisme itu dia prestasi siswa, contohnya ya, prestasi siswa itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari siswanya itu sendiri gitu ya. Contohnya adalah kebijakan pendidikan, kurikulum, latar belakang sosial ekonomi dan seterusnya. Nah, itu dimensi yang ketiga. Nah, ketiga dimensi ini ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan human nature gitu ya. Itu akan mempengaruhi metodologi yang akan digunakan oleh eh, peneliti gitu ya dalam penelitian sosial gitu ya. Akhirnya eh, peneliti yang cenderung memiliki kecenderungan pemahaman objektivis itu akan menggunakan pandangan yang nomotetik ya atau cara kerjanya nomotetik ya metodologinya itu nomotetik. Nomotetik itu apa? Nomotetik itu kita mencari pola umum ya dalam perilaku manusia eh, melalui metode-metode kuantitatif kemudian kita generalisasi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau kita ingin mengetahui tren nasional gitu ya dalam sebuah efektivitas sebuah kebijakan pendidikan tertentu gitu ya, maka kita tinggal survei aja tuh dari 1.000 sekolah atau 2.000 sekolah gitu ya. Dari 2.000 sekolah, kemudian seperti apa faktor kebijakan itu berpengaruh gitu ya pada sebuah aspek tertentu, kemudian kita jadikan itu sebuah pengetahuan umum atau generalisasi gitu ya. Nah, itu adalah objektivis gitu ya. Nah, tapi kalau metodologinya subjektivis itu kita menggunakannya ideografik ya. Nah, ideografik itu adalah studi kasus terhadap kasus-kasus individu ya. Fokusnya itu adalah fokus pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus individu atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya, melalui metode-metode yang lebih bersifat kualitatif gitu ya. Nah, itu adalah pandangan dari subjektivis. Jadi, kalau yang subjektivis itu nggak digeneralisasi di akhirnya, ya. Kenapa? Karena ya kita kan studi kasus, studinya itu kasus pada kasus-kasus tertentu aja. Oh, ini berlaku seperti ini gitu ya. Kebijakan ini berpengaruh begini pada objek yang ini gitu ya. Setelah melalui metode-metode kualitatif ya. Contohnya studi kasus tentang suatu sekolah gitu yang menerapkan suatu kebijakan gitu ya dan dampaknya terhadap peserta didiknya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dipelajari secara kualitatif, mungkin dia menggunakan wawancara gitu ya. Mungkin dia juga mungkin menggunakan survei juga gitu ya. Walaupun si survei itu kuantitatif sebetulnya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya 4 dimensi ini, maka kita bisa memahami posisi penelitian ilmu sosial itu seperti apa gitu ya. Bisa menggunakan pendekatan yang subjektivis yang lebih menekankan pada interpretasi individu dan pengalaman kualitatif gitu ya. Sedangkan pendekatan objektivis itu lebih menemukan pola-pola yang universal gitu ya. Hukum-hukum yang lebih umum. Pokoknya umumnya pengaruh A terhadap B itu begini gitu ya. Itu adalah pandangan dari objektivis ya. Umumnya itu menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif gitu atau metodologi yang lebih kuantitatif gitu ya. Nah, ini adalah dimensi-dimensinya dan kemudian pemilihan-pemilihan pendekatan itu tergantung ya, tergantung pada apa? Tergantung pada tujuan penelitian dan sifat pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan dimensi subjektif objektif dalam ilmu sosial ya berdasarkan Burrell dan Morgan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.